Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Rekomendasi yaitu Ibu Muradia serta teman-teman kelas 11 8D 12 yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan agenda presentasi laporan UAS mata kuliah Sistem Rekomendasi. Pada hari ini, kami akan memaparkan laporan yang berjudul Sistem Rekomendasi Lagu Berdasarkan Genre Musik Menggunakan Metode Content Based Filtering pada Dataset Spotify. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Melina Susanti, kemudian ada rekan saya Nada Nadifah dan Rian Hidayat. Baik, mari kita mulai presentasi ini yang akan dipaparkan oleh Mas Rian. Saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu dosen dan rekan-rekan sekalian. Izinkan kami untuk menyampaikan terkait presentasi mata kuliah ini. Yang pertama itu terkait latar belakang. Jadi musik saat ini sudah beralih ya dari media fisik ke platform streaming digital. Lalu pengguna juga dapat mendengarkan jutaan lagu dari berbagai genre penyanyi dan juga dari negara secara instan melalui internet. Lalu menyediakan juga koleksi lagu yang sangat melimpah dan beragam bagi pengguna. Kami juga mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu yang pertama, pengguna kesulitan memilih lagu akibat terlalu banyaknya pilihan di platform musik digital. Selanjutnya, untuk pencarian lagu secara manual juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Terus yang ketiga itu belum adanya sistem yang dapat memberikan rekomendasi lagu secara personal dan otomatis. Maka dari itu, kami merumuskan masalah dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara membangun sistem rekomendasi lagu yang menggunakan metode content-based filtering. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan dataset Spotify untuk menghasilkan rekomendasi berdasarkan genre musik itu tersendiri. Yang terakhir, bagaimana kualitas dan akurasi hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem kepada pengguna. Selanjutnya, kami juga memiliki tujuan penelitian yang pertama itu mengembangkan sistem rekomendasi lagu berdasarkan preferensi genre musik pengguna. Yang kedua, mengimplementasikan metode content-based filtering itu tersendiri pada sistem rekomendasi lagu. Dan yang terakhir itu menghasilkan rekomendasi lagu yang relevan dengan berdasarkan dataset Spotify. Kami berharap manfaat penelitian ini yang pertama bagi peneliti dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman implementasi metode content-based filtering. Kedua, bagi pengguna sendiri, mempermudah dan mempercepat penemuan lagu yang sesuai dengan selera. Sedangkan untuk bagi akademisi itu dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembelajaran dalam penelitian selanjutnya. Agar tidak terlalu luas, maka batasan masalah kami impun sebagai berikut. Yang pertama, sumber data itu menggunakan dataset Spotify yang diperoleh dari platform Kaggle sebagai sumber data. Yang kedua, metode penelitian itu menggunakan metode content-based filtering. Dan yang ketiga, fokus atributnya itu pada rekomendasi hanya didasarkan pada karakteristik genre musik yang disukai pengguna itu sendiri. Yang terakhir, pengecualian data itu sistem tidak mempertimbangkan data perilaku atau interaksi pengguna itu sendiri. Selanjutnya, kami juga membahas tentang sistem rekomendasi dan jenisnya. Jadi sistem rekomendasi itu yaitu sistem yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi atau item yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Jenisnya ada tiga. Yang pertama, content-based filtering, collaborative filtering, dan juga hybrid recommendation. Yang kedua, kita juga membahas apa sih musik digital. Itu adalah salah satu bentuk seni yang disusun melalui kombinasi nada, ritme, dan juga melodi, sehingga menghasilkan satu karya. Hmm, Selanjutnya kami juga membahas terkait Spotify itu adalah platform streaming online musik terbesar di dunia saat ini.
Informasi di Spotify itu biasanya ada nama lagu, nama artis, dan juga genre. Dalam penelitian ini, dataset Spotify digunakan sebagai sumber data utama berbasis content-based filtering. Di 2.4 kami juga membahas tentang genre musik. Ini pengelompokan musik berdasarkan karakteristik seperti instrumen, gaya, musik, dan tema. Jenis yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu ada pop, hip hop, K-pop, dangdut, yang juga rock dan indie. Selanjutnya, 2.5 kami membahas terkait metode content-based filtering. Ini metode sistem rekomendasi yang bekerja dengan memanfaatkan atribut atau karakteristik item sebagai dasar dalam menghasilkan rekomendasi. Tahapannya, yang pertama pengguna memilih genre musik, yang kedua sistem membaca data lagu pada saat dataset Spotify, yang ketiga sistem mengidentifikasinya, yang keempat sistem menghitung tingkat kemiripan antar lagu, dan yang terakhir sistem menghasilkan daftar rekomendasi lagu. Baik, terima kasih Bang Rian atas paparannya. Akan saya lanjutkan. Terkait 2.6 di sini ada consent similarity-nya, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan. Jadi antara dua objek dalam bentuk vektor. Adapun nilainya yaitu jika nilainya mendekati satu menunjukkan kemiripan yang tinggi. Namun nilai mendekati nol menunjukkan kemiripan yang rendah. Untuk penelitian terdahulu, jadi penelitian yang terdahulu itu dilakukan oleh Putra dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Sistem Rekomendasi Film Berbasis Konten menerapkan metode content based filtering untuk memberikan rekomendasi film berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh film tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode content based filtering mampu menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan referensi pengguna berdasarkan atribut yang digunakan. Nah, ini adalah kerangka penelitian. Yang pertama itu dataset Spotify. Nah, kemudian ada data genre musiknya, kemudian input uh, pre preferensi genrenya, kemudian dilakukan content based filteringnya, kemudian melakukan perhitungan similarity-nya, uh, kemudian menghasilkan rekomendasi lagu dan hasil akhir. Jadi bisa kita lihat di sini berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, sistem akan menghasilkan rekomendasi lagu yang sesuai dengan genre musik yang dipilih oleh pengguna sehingga dapat membantu pengguna menemukan lagu yang relevan dengan referensinya. Nah, di sini ada tahapan penelitiannya. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi dulu permasalahan information overload pada layanan musik digital ini. Kemudian mengumpulkan data lagu Spotify dari platform Kaggle. Jadi kita di sini menggunakan datasetnya dari Kaggle. Terus kita melakukan preposing datanya, kemudian membersihkan data dari nilai kosong seperti missing value gitu dan ekstraksi fitur berbasis TF, IDF, vectorizer. Kemudian kita akan menghitung tingkat kemiripan dengan menggunakan rumus Cosin similarity ini. Kemudian melakukan implementasi content-based filtering untuk menghasilkan rekomendasi lagu. Lalu akan menampilkan daftar top top N. Jadi kita nanti akan ada top 5 rekomendasi yang memiliki kemiripan tertinggi. Apa saja sumber data dan datasetnya. Nah, itu kita gunakan adalah track name. Itu judul lagu, kemudian artis name-nya, nama penyanyi atau grup musiknya, kemudian genrenya. Nah, genre musik yang kita pakai itu ada pop, hip hop, K-pop, dangdut, indie, dan rock. Nah, kemudian ada tahap selanjutnya yaitu preprocessing text. Ini dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan perhitungan kemiripan. Jadi yang pertama itu ada data cleaning. Nah, data ini yaitu penghapusan data kosong, missing value, dan data duplikat. Atau misalnya ada dua duplikat lagu gitu ya. Kemudian ada case folding. Di sini ada teks mengubah menjadi huruf kecil menjadi seragam. Contohnya dance monkey. Nah, kemudian diganti huruf D dan M-nya menjadi huruf kecil jadi dance monkey. Jadi penggantian huruf besar menjadi huruf kecil diseragamkan. Yang ketiga itu
feature extraction. Nah, di sini adalah atribut track name-nya, terus ada artist name-nya dan genre-nya. Ini digabungkan menjadi sebuah kolom baru bernama teks. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman semua. Di sini ada track name-nya, kemudian ada artist name-nya, genre-nya apa. Nah, dari dari data tersebut menghasilkan teksnya. Nah, teksnya ini yang menggabungkan data dari track name, artist name, dan genrenya. Ini disesuaikan semua. Nah, di sini menggunakan huruf kecil semua dan digabungkan eh, track name-nya, artist name-nya, kemudian genrenya. Selanjutnya, nah di sini ada TF IDF Factorizer. Nah, di ini tuh digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik sehingga dapat diproses oleh komputer. Nah, data tadi yang data teksnya itu kita memiliki kan tiga dokumen. Nah, ini ada dokumen satu, dokumen dua, dokumen tiga dengan teksnya di situ ada dokumen satu adalah Dance Monkey, Tones and I itu pop, terus kemudian Memories Maroon 5 itu pop, kemudian Psycho Red Velvet itu K-pop. Nah, jadi kita bisa lihat di sini TF-nya itu TF-nya itu kan TFD satu ya, itu kita gunakan satu. Kemudian TF pop D2 itu kita satu juga, kemudian TF pop D3 itu sama dengan nol. Nah, di sini bisa dilihat IDF-nya itu N-nya itu jumlahnya 3 lagu. Kemudian kita hitung TF pop-nya itu kan ada dua, jadi sama dengan dua. Jadi akan menghasilkan 0, IDF-nya itu akan menghasilkan 0,176. Nah, di sini ada TF IDF-nya. Jadi hasil yang di atas itu kita hitung uh, akan menghasilkan 0,176. Nah, di sini ada penerapan rumus constant similarity di sini, yaitu tingkat kemiripan antara item profil referensi pengguna A dengan item lagu target B dalam dataset dihitung dengan rumus matematika sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman, di sini ada rumus constant similarity-nya. Nanti yang akan dilanjutkan oleh Kanada. Kanada. Untuk Kanada, saya persilahkan. Selanjutnya, Bang. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikut ada 4.1 di mana ada analisis sistem dan pengolahan dataset. Di penelitian ini, atribut yang digunakan dalam proses rekomendasi yaitu ada judul lagu, track, name artis, genre, eh, genre yang digunakan meliputi pop, hip hop, dangdut, indie, dan rock. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ada sampel datasetnya yang kita gunakan ada 10, di mana di sini ada Dance Monkey, Memories, Psycho, like Allocation Unknown, Lebih Dari Egoku, Halu, Tolong, Someone You Love, Pelukku Untuk Pelikmu, dan It's You dengan genre yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya di sini ada 4.2, di mana perhitungan manual vektor kemiripan. Di sini tingkat kemiripan antara item profil preferensi pengguna A dengan item lagu target B dalam dataset dihitung dengan rumus matematika sebagai berikut. Bisa dilihat di sini perhitungan term frekuensinya, TF-nya, di mana TF dance dokumen 1 itu bernilai 1, dokumen D2 sampai D10 itu nilainya 0 karena yang muncul hanya di dance. Lalu TF pop di mana dokumen D1 sampai D10 nilainya adalah 1. Kenapa begitu? Karena di dalam dokumen tersebut D1 sampai D10 kata pop itu eh, sama gitu. Jadi nilainya 1. Sedangkan TF pop di dokumen D3 itu tidak ada jadi nilainya 0 dan TF pop di D9 juga 0. Lalu di sini ada TFK, di mana di D3 nilainya 1, dokumen lainnya 0, karena munculnya hanya 1. Lalu di TF Indi, di D9 itu juga nilainya 1, dokumen lainnya 0, karena dia munculnya hanya 1. Lalu di sini berikutnya ada perhitungan inverse dokumen frekuensi atau IDF. Rumus yang digunakan bisa dilihat teman-teman ya. Lalu di sini ada nilainya juga di mana IDF dance itu hasilnya adalah 1.000.
Dan IDF pop yaitu nilainya 0,097. IDF K di mana nilainya yaitu 1,00. IDF indie yaitu nilainya juga 1,00. Bisa dilihat di dalam tabelnya, di sini sudah ada rekapannya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu 4.3, di mana ada perhitungan manual vektor kemiripan. Contohnya pengguna sedang mendengarkan lagu acuan D1 Dance Monkey, sistem akan mencari lagu yang lain yang paling mirip dengan memeriksa kedekatan ruang vektor antara D1 dengan D2 Memories dan D1 dengan D3 Psycho. Menggunakan potongan vektor berikut dance, pop, key, dan indie. Di mana di sini bisa dilihat dari komparasi kedekatan vektor D1 Dance Monkey dengan D2 Memories, hasil dari dot produknya yaitu menghasilkan 0,00094. Lalu magnitudo vektor D1-nya itu menghasilkan 1,0047. Dan D2-nya, magnitudo vektor D2-nya yaitu 0,0970. Lalu hasil constant similarity-nya D1 dan D2 hasilnya itu 0,096,5. Lalu yang kedua di mana komparasi kedekatan vektor D1 dan semangki dengan D3 yaitu Psycho, di mana perhitungannya dot produknya di sini hasilnya 0. Terus lalu hasil constant similarity-nya D1 dan D3 hasilnya juga 0. Analisis hasil perhitungan lagu D2 mendapatkan nilai kemiripan 0,0965 terhadap D1 karena memiliki kesamaan token rumpun genre musik pop. Sedangkan lagu D3 bernilai 0 karena secara karakteristik konten tekstual K-pop versus pop tidak memiliki irisan kecocokan sama sekali. Nah, di sini ada 4.4 di mana hasil rekomendasi sistem. Sebagai contoh pengujian berikut adalah tampilan luaran rekomendasi sistem ketika pengguna memasukkan input lagu acuan Dance Monkey oleh artis Tones and I yang bergenre pop. Di sini bisa dilihat teman-teman output sistem rekomendasinya menghasilkan top N5 di mana nomor satunya itu Memories, artisnya Maroon 5, genrenya pop, hasil nilai constant similarity-nya 3,421. Nah, di sini direkomendasikan menjadi top 1. Lalu location unknown di mana artisnya Honey, genrenya pop, constant similarity-nya 2,985 direkomendasikan menjadi top 2. Lalu ada lebih dari Egoku, artisnya Mawar De Jong, genrenya pop, nilai constant similarity-nya 2,714 direkomendasikan jadi top 3. Yang keempat ada It's You, di mana artisnya Alligate, genrenya pop, dinilai constant similarity-nya 2,543 direkomendasikan menjadi top 4. Yang kelima ada Someone You Love, di mana artisnya Lewis Capaldi, genrenya pop, nilai constant similarity-nya 2,311 direkomendasikan menjadi top 5. Lalu ada 4.5 di mana evaluasi sistem. Di sini bisa disimpulkan, teman-teman, kombinasi pemrosesan teks, processing TF-IDF, vectorization, dan perhitungan jarak vektor constant similarity telah sukses bekerja secara sinkron dan bebas galak untuk menyajikan rekomendasi lagu yang relevan pada dataset Spotify. Nah, di sini ada 5.1 di mana kesimpulannya yaitu keberhasilan implementasi metode content-based filtering berhasil diterapkan untuk membangun sistem rekomendasi lagu personal berdasarkan kemiripan genre musik. Dan yang kedua, ada efektivitas algoritma, di mana penggunaan rumus constant similarity terbukti efektif dan efisien dalam menghitung tingkat kemiripan antar fitur lagu pada dataset Spotify. Yang ketiga, solusi masalah. Sistem sukses mengatasi masalah information overload dengan menyajikan rekomendasi lagu relevan top N serta bebas dari kendala cold start bagi pengguna baru karena tidak membutuhkan data pengguna lain.
Lalu ada 5.2 di mana ada sarannya, yaitu penambahan atribut di mana menambahkan fitur audio khas Spotify seperti danceability, energi, acousticness, dan tempo agar rekomendasi lebih variatif berdasarkan kesamaan warna musik, tidak hanya genre. Lalu ada pengembangan metode di mana menggabungkan metode ini dengan collaborative filtering menjadi sistem hybrid untuk meningkatkan keberagaman, diversity, dan akurasi hasil rekomendasi bagi pengguna jangka panjang. Baik, terima kasih Kak Nada, kalian. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Begitu juga terima kasih pada kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Terima kasih semuanya. rekan-rekan. Oke guys, jadi stop. Masih record, Bang. Masih record.